Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai bangsa yang sedang berkembang, maka kita tengah bergiat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita, memerangi kemiskinan dan kebodohan yang ada pada diri kita sebagai suatu bangsa. Demikian kompleksnya masalah pembangunan itu hingga disimpulkan dalam kalimat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sejak dari fisik material sampai kepada mental spiritual. Hal yang harus kita sadari ialah bahwa kalau sekarang kita bisa melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, itu tidak lain adalah oleh karena negara kita adalah negara yang aman. Hanyalah satu negara yang aman yang mampu melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan untuk mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangannya, memerangi kemiskinan dan kebodohan yang ada pada dirinya. Negara kita aman tidak lain oleh karena kita adalah satu bangsa yang merdeka, yang tidak lagi dijajah oleh bangsa lainnya. Alangkah nikmatnya menjadi bangsa yang merdeka ini. Kita tidak dikejar-kejar lagi oleh rasa takut dan khawatir, tidak lagi dihantui oleh perasaan resah dan gelisah. Namun sungguh tidak boleh kita lupakan, bahkan harus selalu kita ingat dengan sebaik-baiknya bahwa kemerdekaan yang kita kecap, kemerdekaan yang kita nikmati dan kita rasakan sekarang ini bukan merupakan hadiah daripada Belanda, bukan merupakan hadiah daripada Jepang, tidak juga turun begitu saja dari langit laksana turunnya sang embun di waktu pagi. Tidak juga kemerdekaan itu muncul ke permukaan bumi hanya dengan simsalabim abracadabra. Kemerdekaan yang kita kecap, kemerdekaan yang kita nikmati dan kita rasakan sekarang ini adalah ditegakkan di atas untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah, bahkan pengorbanan nyawa para pahlawan bangsa yang mereka sendiri kadang-kadang tidak sempat menikmati kemerdekaan itu. Untuk kita mereka berurai air mata, untuk kita mereka mengucurkan keringat, untuk kita mereka mengalirkan darah, dan untuk kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya, dan mereka tidak sempat menikmatinya. Oleh karenanya wajiblah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan menjaganya, memeliharanya, dan mengisinya seperti yang sekarang tengah kita galakkan, tengah kita laksanakan dengan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau demikian masalahnya, maka kita bisa merenung. Kalau sekarang kita bisa minum air kelapa, itu tidak lain karena orang-orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Maka wajar jikalau kita juga berpikir apa yang bisa kita tanam sekarang agar generasi yang akan datang bisa menikmati hasil dari kerja yang kita laksanakan sekarang ini. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita bersama untuk aktif di dalam pembangunan negara ini. Bagaimana caranya? Yaitu berpartisipasi dengan menjadi yang terbaik di bidang kita dan memberikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi kalau saudara ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, maka jadilah yang terbaik di bidang saudara, berikanlah yang terbaik yang saudara mampu. Saudara seorang pedagang ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi timbangan, jangan menipu pembeli,
jangan barang yang buruk dikatakan baik. Pedagang yang baik melancarkan roda perekonomian, maka itu sudah satu partisipasi di dalam pembangunan. Saudara pegawai negeri ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, jadilah pegawai negeri yang baik. Jangan korupsi, jangan menyalahgunakan amanat dan wewenang daripada umat. Saudara kiai ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, jadilah kiai yang baik. Katakan bahwa yang halal adalah halal, sampaikan bahwa yang haram adalah haram. Jelaskan bahwa yang hak itu adalah hak, katakan bahwa yang batil adalah batil. Jangan yang batil dikatakan hak, yang hak menjadi batil, yang halal dibuat haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Kiai yang baik berpartisipasi di dalam pembangunan. Bahkan pun jikalau saudara adalah seorang pencuri, ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, jadilah pencuri yang baik. Bagaimana pencuri yang baik itu? Pencuri yang baik itu, saudara, itu kalau mau mencuri permisi dulu. Jangan mau mencuri diam-diam, itu pencuri kurang ajar namanya. Kalau seluruh kita berusaha menjadi yang terbaik di bidang kita, lalu memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk memberikannya, maka itu sudah bernama partisipasi. Tidak usah memaksakan diri melaksanakan sesuatu yang kita memang tidak bisa menjadi yang baik atau yang terbaik di bidang itu. Dengan kata lain, kita kembali saja kepada prinsip the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa seseorang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya, seseorang harus ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian, apabila hal ini sudah kita bisa laksanakan dengan baik, maka dari proklamasi 17 Agustus itu, kita lalu teringat kepada 17 yang lain yang memang sama sekali tidak boleh kita lupakan. Bagi kita umat Islam Indonesia, ada 3/17 yang tidak boleh kita lupakan, bahkan harus selalu kita ingat. Yang pertama, 17 Agustus tadi itu. Yang kedua, 17 rakaat. Dan yang ketiga, 17 Ramadan. Apa hubungan ketiga 17 ini? Mari kita lihat. Kalau dalam mukaddimah tadi sudah saya sampaikan, bahwa pembangunan bisa kita laksanakan adalah oleh karena negara kita aman. Negara kita aman adalah oleh karena kita merdeka. Kita merdeka adalah oleh karena orang-orang tua kita, para pahlawan bangsa kita telah berjuang sampai kepada titik darah yang paling penghabisan untuk menegakkan kemerdekaan negara yang kita cintai ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apa hubungan 17 Agustus dengan 17 rakaat? Mari kita lihat. Di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45, dengan jelas tertulis di situ, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah jujurnya kalimat ini, alangkah benarnya pengakuan ini. Saya penggal kalimat ini, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jikalau kalimat ini kita renungkan dengan sebaik-baiknya, para pemimpin bangsa kita dulu sadar sesadar-sadarnya bahwa kemerdekaan 17 Agustus hanya bisa ditegakkan, hanya bisa dilaksanakan dengan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemerdekaan 17 Agustus itu akan sulit untuk diraih. Apa kaitannya? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jenderal mana yang mau taruhan? Atau ahli strategi militer mana yang mau taruhan bahwa bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Di zaman orang-orang tua kita berjuang merebut kemerdekaan dari tangan Belanda,
dengan persenjataan yang teramat sederhana, bambu runcing, bisa mengalahkan meriam. Jenderal mana yang mau taruhan? Ahli strategi militer mana yang mau berkata seperti itu? Bambu runcing mengalahkan meriam. Ya, kalau meriamnya meriam belina. Saya kira saudara juga berani melawan. Ini meriamnya bukan meriam belina, meriam Belanda. Ahli strategi militer mana yang mau bilang bahwa bambu runcing bisa mengalahkan tank, bisa mengalahkan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik seperti tentara Belanda, kalau bukan dengan rahmat Allah. Artinya rupanya para pejuang pahlawan bangsa kita dahulu, yang kalau tidak seluruhnya tapi sebagian besarnya adalah umat Islam, tokoh-tokoh ulama, para kiai, mereka tidak hanya sekedar gerilya naik gunung turun bukit, tidak hanya sekedar gerilya masuk hutan keluar hutan, tidak hanya sekedar gerilya membawa bambu runcing, golok dan lain sebagainya. Mereka juga menggunakan 17 rakaat sebagai senjata untuk memohon pertolongan Allah guna mencapai 17 Agustus itu. Dua kaitan inilah yang sama sekali tidak boleh kita lupakan, karena ini merupakan data historis di dalam sejarah pergerakan bangsa kita. Lalu apa kaitannya 17 rakaat dengan kegiatan pembangunan di negara kita sekarang ini? Saudara-saudara, satu negara boleh merencanakan pembangunan yang bagaimanapun muluknya. Boleh. Satu negara juga boleh menyiapkan anggaran belanja yang bagaimanapun besarnya. Boleh. Tetapi toh pada akhirnya, rencana yang baik itu, anggaran biaya yang besar itu, pada akhirnya akan ditentukan oleh manusia-manusia yang melaksanakan rencana itu tadi. Bagaimanapun bagusnya satu rencana, bagaimanapun besarnya anggaran disediakan, kalau dia jatuh di tangan manusia-manusia pelaksana yang tidak bertanggung jawab, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak dibentuk jiwanya oleh 17 rakaat ini, maka hasilnya akan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Disinilah saya melihat bahwa 17 rakaat sesungguhnya membangun manusia yang melaksanakan pembangunan. Kita tahu dalam bahasa populer sering diungkapkan, membangun jembatan itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Kalau manusia yang membangun jembatan itu tidak kenal 17 rakaat, tidak beriman kepada Allah, maka rasanya jembatan akan sulit untuk selesai, karena kemungkinan besar uangnya habis disilap oleh manusia yang melaksanakannya. Begitu juga mengaspal jalan raya, begitu juga membangun gedung-gedung sekolah, membangun puskesmas tempat kita menjaga dan memelihara kesehatan. Seluruhnya merupakan hal-hal dan sarana-sarana yang teramat penting, tapi yang pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh manusia pelaksananya. Ini yang dalam istilah ABRI disebut the man behind the gun. Manusia yang menggunakan senjata. Sebenarnya tidak ada senjata yang bahaya. Apakah itu namanya atom, nuklir, neutron, laser? Tidak ada senjata yang berbahaya. Sesungguhnya yang sangat berbahaya manusia yang mengendalikan senjata itu. Itulah sebenarnya yang teramat berbahaya. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan pengaruh 17 rakaat dalam membentuk manusia-manusia pelaksana pembangunan untuk mencapai satu masyarakat yang kita cita-citakan, adil, makmur, di bawah naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekarang sadar bahwa rencana pembangunan yang baik, anggaran biaya yang besar akan sangat banyak bergantung kepada faktor manusia pelaksananya,
Maka apa pengaruh 17 rakaat dalam ikut membangun dan membentuk manusia pembangunan itu? Mari kita lihat. Pertama, 17 rakaat melahirkan manusia yang jujur, membentuk manusia yang bisa dipercaya, teguh dan pandai menjaga amanah. Kenapa? Dalam melaksanakan sholatnya yang 17 rakaat itu yang terdiri daripada 5 waktu, walaupun tidak disaksikan oleh orang lain, tidak mungkin dia korupsi rakaat. Zuhur misalnya, berhubung tidak ada yang lihat, 2 rakaat aja dah. Yang 2 korupsi lumayan. Ada orang atau tidak ada orang, zuhur tetap dilaksanakannya 4 rakaat. Sendiri ataupun berjamaah dia sholat, maghrib tetap dikerjakannya 3 rakaat. Bukankah ini sesungguhnya melatih manusia untuk menumbuhkan sifat jujur yang teramat sangat diperlukan dalam era pembangunan, di mana tantangan-tantangan dewasa ini sungguh kita rasakan akan semakin berat. Kita berhadapan dengan peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali, yang mengakibatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang masuk pasaran jauh dari lapangan kerja yang bisa kita siapkan. Kita juga berhadapan dengan resesi ekonomi dunia yang belum kunjung pulih sepenuhnya. Kita juga berhadapan dengan harga minyak yang belum sampai kepada standar yang kita harapkan. Sementara itu, kalau kejujuran para pelaksana pembangunan ini tidak bisa diharapkan, maka rencana yang bagus, anggaran biaya yang besar, hanya akan melahirkan kebocoran-kebocoran yang pada gilirannya akan merugikan kita sebagai suatu bangsa. Negara ini adalah ibarat kapal. Apabila ia dibor, lalu bocor, kemudian tenggelam, maka seluruh penumpang kapal akan ikut menanggung resikonya, akan terkena akibatnya. Maka setiap kita berkewajiban menjaga kemaslahatan bersama. Seluruh pelaksana pembangunan, dari tingkat yang paling kecil sampai kepada tingkat yang paling kasar, melaksanakan pola kejujuran yang dibentuk oleh 17 rakaat ini, maka insya Allah masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan itu akan makin cepat dapat terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi apabila kejujuran itu sudah menjauh, setiap orang malah menggunakan aji mumpungisme. Lalu di dalam sifat mumpung itu terjadilah kesewenang-wenangan, penyalahgunaan, hilangnya kejujuran, maka keprihatinan akan menimpa kita secara seluruhnya. 17 rakaat, saudara-saudara, membentuk manusia yang jujur. Dan sekali lagi, ini sungguh-sungguh sangat kita perlukan. Yang kedua, 17 rakaat itu membentuk manusia yang tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit keberhasilan yang pernah diraihnya. Karena apa? Kita lihat, anggota badan kita yang paling terhormat ini kan kepala. Betul apa benar? Kalau bergurau dengan teman, dipukul tangan kita, masih senyum. Dipukul belakang kita, masih senyum. Tapi dikeplak kepala kita, jangan coba-coba. Anggota badan yang paling kita hormati ini adalah kepala. Namun kepala yang begini kita hormati, ketika di hadapan Allah sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Apa yang mau bisa kita sombongkan di dalam kehidupan ini? Tawadu ini menyelamatkan manusia dari penyakit yang akan membuat dia lupa diri dan lupa daratan. Karena orang yang tawadu adalah orang yang sadar makamnya, kedudukannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam kehidupan, kekuasaan tanpa sikap tawadu
biasanya hanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Kekayaan tanpa sikap tawadu biasanya akan melahirkan korun di zaman sekarang. Kecantikan dan ketampanan tanpa sikap tawadu biasanya akan melahirkan malapetaka dan bencana. Ini semua bisa kita baca dalam perjalanan sejarah. Kekuasaan yang lepas dari kontrol 17 rakaat, kekuasaan yang tidak berakar pada sikap tawadu dan rendah hati, umumnya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Fir'aun adalah sosok dari figur di mana kekuasaan lepas dari kontrol iman, kekuasaan lepas dari sikap tawadu, kekuasaan lepas dari pengaruh 17 rakaat, dan pribadi Fir'aun selalu berkembang. Setiap zaman ada Fir'aunnya, setiap negara ada Fir'aunnya, dalam arti mewarisi sifat-sifat dan watak-watak Fir'aunisme itu tadi di setiap negara. Katakanlah kalau di Mesir barangkali memang Fir'aunnya bernama Ramses, Farao Ramses. Di Jerman Hitler, di Soviet Stalin barangkali, di Italia Benito Mussolini barangkali, di Filipina Ferdinand Marcos barangkali. Ini adalah sosok-sosok figur kekuasaan yang lepas dari sikap tawadu, membuat manusia lupa diri dan lupa daratan. Ini bisa kita bayangkan kalau kekuasaan itu jatuh ke tangan para pelaksana pembangunan yang tidak tawadu, akan timbullah kesewenang-wenangan, sikap sok mau benar sendiri, keras kepala, dan tidak pernah mau mendengar pendapat dari orang lain. Nyaris apa katanya itulah hukum. Kalau sudah demikian jadinya, maka yang terjadi adalah lahirnya Fir'aun gaya baru. Begitu juga kekayaan tanpa sikap tawadu dan rendah hati hanya akan melahirkan korun di zaman sekarang ini. Saudara tahu korun, orang kaya miliarder di zaman bahula, di zaman Bani Israel. Demikian luar biasa kekayaannya, sampai kunci gudang hartanya saja harus dibawakan oleh onta. Entah berapa banyak isi gudangnya. Ketika orang banyak bertanya, "Anna laka hadza ya qarun?" Hartamu demikian banyak, dari mana semua ini kau dapatkan korun? Dengan lantang ia menjawab, "Hartaku adalah usahaku dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan." Inilah jawaban orang-orang kaya yang kehilangan sifat tawaduknya. Inilah jawaban orang-orang kaya yang tidak lagi dikontrol oleh 17 rakaatnya. Dia merasa seluruh kekayaannya adalah hasil cucuran keringatnya, dan memang kenyataannya demikian. Tetapi ia menyampingkan Allah. Ia tidak mensyukuri nikmat. Ia tidak menyadari bahwa itu seluruhnya sesungguhnya tidak lebih daripada satu titipan. Al-mal zillun zailun, kata Imam Ghazali. Harta adalah bagaikan bayangan. Bayangan kita apabila pagi hari dia ada di sebelah barat, tengah hari dia berada di tengah-tengah kita, sore hari dia pindah ke arah sebelah timur. Begitulah kekayaan ini ibarat roda silih berganti. Satu saat dia naik ke atas, lain saat dia turun ke bawah. Sehingga Nabi pernah berpesan kepada kita umatnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5 lagi. Gunakan baik-baik masa yang 5 sebelum datang masa yang 5. Apa itu? Yang pertama, sihataka qabla suknika. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Tidak selalu orang itu dalam keadaan sehat. Tidak selalu orang itu dalam keadaan fit. Suatu saat dia akan terkena sakit. Maka mumpung sehat, pergunakan baik-baik sebelum datang waktu sakit.
Jangan sudah giliran meriang, aduh gue pengen banget sembahyang nih, lagi ampek pengen sembahyang, lagi sehat lupa diri dan lupa daratan, sehat pengen ngaji, waktu sehat keinginan itu tidak datang, begitu sakit baru datang keinginan untuk ngaji. Itu tentu tidak, saudara-saudara. Sama saja kita juga begitu kadang-kadang. Kalau ada orang sakit, macam-macam makanan kita tawarin. Sakit iya, beli apa ya? Anggur. Yang enak-enak kita tawarin. Giliran dia sehat, gak ada makanan enak kita tawarin. Tapi begitu sakit, yang langka-langka kita cariin. Padahal apalah artinya makanan enak buat orang sakit. Itulah sebabnya Nabi pesan benar, pergunakan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang kedua, pergunakan syababaka qabla haramika. Pergunakan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Jangan pakai pepatah orang tua dulu. Kelapa muda kupas-kupasin katanya. Kelapa tua tinggal batoknya. Lagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Bolehlah kalau dipuas-puaskan untuk sesuatu yang bermanfaat. Pergunakan masa muda dengan baik sebelum datang hari tua. Kalau hari tua sudah datang, nikmat sudah banyak berkurang. Sebab Allah menjanjikan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi nikmatnya, kami kurangi kejadiannya. Matanya tidak lagi setajam seperti di kala dia muda. Telinganya tidak lagi sepeka pada waktu dia remaja. Kalau remaja kita bisik-bisik mungkin dia dengar. Tapi begitu tua kita teriak masih, ha? Maka pergunakan masa muda dengan baik sebelum datang hari tua. Masa muda itu sebentar sekali. Tahu-tahu waktu ini. Tahu-tahu yang kemarin anak-anak sekarang udah pada punya anak. Kemarin masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Mana nama anak-anaknya? Tahu-tahu. Berlalu begitu cepat. Pergunakan masa muda dengan baik sebelum datang hari tua. Karena kalau ingin berbuat banyak, justru pada waktu masih muda. Jangan mengulur waktu. Telur hari ini, kata pepatah Arab, baydatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Ini telurnya kalau didiamin sampai besok netes jadi ayam nih. Kita diamin, mending telur hari ini goreng daripada nungguin telur netes jadi ayam besok. Iya, kalau netes, kalau tembuhuk tentu tidak ada harapan lagi. Oleh karenanya, pergunakan masa muda sebelum datang hari tua.